Adu mulut akibat sengketa lahan antara warga dengan kepala desa terjadi di Desa Pangki Barat, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Puluhan warga yang mengaku pemilik lahan berusaha menyerang kepala desa dan pengacara. Seorang warga yang mengaku pemilik lahan yang bersengketa menyatakan siap angkat kaki jika dinyatakan salah di pengadilan. Saya di sini. Kalau memang dia menang, dia punya ini, oke, saya keluar dari sini. Saya diganti rugilah saya untuk ubah saya di sini. Sejumlah tanaman yang baru ditanam seperti pohon jengkol dan pohon mangga dicabut paksa. Kuasa hukum pemilik lahan menyatakan sengketa tanah di lokasi telah terjadi 2 kali. Kita sudah ke lokasi tanah, ya. Kemudian kita bermaksud untuk mengukur beberapa bidang tanah yang rencananya mau dibeli oleh orang lain, ya. Jadi kemudian ketika kita melakukan pengukuran itu sudah 2 kali kejadian sama seperti tadi, itu diserang oleh para penyerobot tanah. Sengketa lahan yang terjadi selama 1 jam dapat diredam oleh aparat Polres Karimun. Polisi menenangkan kedua belah pihak agar permasalahan diselesaikan melalui pengadilan. Dari Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Iwan Mohan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pejabat di Kabupaten Aceh Tengah menggugat ibu dan saudara kandungnya terkait harta warisan. Mediasi pun sudah diupayakan namun selalu gagal mendapat kesepakatan. Pengadilan Negeri Takengon menanggapi kasus pejabat Kabupaten Aceh yang menggugat ibu kandungnya sendiri. Terhadap kasus ini, Pengadilan Negeri Takengon telah mengupayakan 2 kali mediasi antara penggugat dan tergugat yang notabene adalah keluarganya sendiri. Namun mediasi itu selalu gagal, lantaran kedua belah pihak tak menemui kata sepakat. Asmaul Husna menggugat Kausar, ibu kandung penggugat, serta Alvina, Fauzi, Muklis, dan Rahmi, yang keempatnya merupakan adik kandungnya sendiri. Kalau misalkan ditanyakan terkait kenapa mediasi gagal, mediator yang ada di pengadilan, yang ditunjuk oleh pengadilan itu hanya memfasilitasi. Terkait isi kesepakatan, apakah para pihak sepakat atau tidak, itu tergantung kepada para pihak. Dalam kasus perdata ini, Asmaul Husna melakukan gugatan perdata terhadap ibu kandung dan 4 saudaranya terhadap kepemilikan harta warisan dari almarhum ayahnya. Pengadilan Negeri Takengon telah melakukan 13 kali persidangan termasuk melihat langsung objek perkara. Sementara sidang putusan akan digelar pada tanggal 30 November mendatang. Dari Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, Yusradi Yusuf, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca ditetapkannya mantan asisten rumah tangga aktris Nirina Zubir, Riri Kasmita sebagai tersangka, aset rumah Nirina yang diubah namanya terpantau sepi. Tidak ada penjagaan khusus maupun garis polisi. Aset rumah aktris Nirina Zubir di Srengseng, Jakarta Barat terpantau sepi. Tidak terpantau adanya penjagaan khusus yang dilakukan. Bagian depan rumah tampak tidak terurus, seperti atap rumah yang jebol dan sejumlah barang berserakan di halaman rumah. Rumah ini menjadi salah satu aset yang dirampas sindikat mafia tanah dengan tersangka salah satunya adalah mantan asisten rumah tangga Nirina, Riri Kasmita. Sebelumnya, polisi telah mengungkap kasus mafia tanah yang merampas aset Nirina Zubir dan keluarganya. Polisi telah menetapkan 5 orang tersangka dan 3 orang telah ditahan, di mana salah satunya merupakan mantan asisten rumah tangga Nirina. Para tersangka merampas 6 sertifikat tanah dan bangunan milik keluarga artis Nirina Zubir di kawasan Jakarta Barat. Mereka juga mengubah hak kepemilikan 6 sertifikat dengan memalsukan hak kuasa. Kira-kira ceritanya. Kedua orang ini adalah suami istri yang merupakan mantan asisten rumah tangga daripada si korban atau almarhum. Kemudian satu lagi tersangka adalah notaris, ya, notaris yang berhasil kita amankan. Jadi 3 tersangka sekarang ini. Ini pun sebenarnya belum lagi, ada 5 ya, 2 masih pendalaman. Ulangi, 5 tersangka yang sudah kita amankan, 3 yang sudah saya jelaskan tadi, ada 2 lagi yang masih dalam pendalaman sekarang ini, tapi sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ini adalah pertemuan pertama saya setelah orang-orang di belakang saya ini menjadi tersangka dan akhirnya ditahan. Ya, saudara Riri
yang ibu saya selamatkan dari keluarga tirinya yang tidak menerima dirinya, dibawa ke rumah ibu saya, diberikan pekerjaan yang layak. Ini dia orangnya. Atas kejadian ini Nirina mengalami kerugian hingga 17 miliar rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. 4 pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Sumatera Selatan dipecat setelah melakukan pungli terhadap sopir truk. Aksi tersebut direkam sopir truk dan menjadi viral. Iyalah, kamu kasih tadi lah. Berapa kamu kasih? 15. Aksi 4 oknum pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Oki, Sumatera Selatan tersebut direkam sopir truk dan kemudian viral. Pungli itu bermodus mempertanyakan surat kendaraan. Meski surat-surat lengkap, pegawai Dinas Perhubungan tersebut tetap meminta sejumlah uang kepada sopir yang melintas di Jalan Sepujo Kayu Agung. Akhirnya keempat pegawai Dinas Perhubungan tersebut langsung dipecat. Selain ada bukti yang memberatkan, ternyata aksi serupa sudah ke-6 kalinya mereka lakukan. Mereka ini melakukan kegiatan ini pada malam hari dan juga ada yang siang hari. Nah, dari data-data yang kita dapat, itulah kesimpulan untuk dapat memberhentikan para pegawai ataupun oknum tersebut. Peringatan pun diberikan pada para pegawai Dinas Perhubungan lainnya untuk tidak melanggar aturan seperti melakukan pungli agar tidak mengalami nasib seperti 4 pegawai yang sudah dipecat tersebut. Dari Ogan, Komering Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan.